Pertukaran informasi, jaringan ulama antar pulau dan lintas benua telah terbentuk lama melalui jalur perdagangan rempah-rempah. Periode abad 14 Masehi, relasi antara Aceh dan Jawa sempat memanas karena ekspansi kerajaan Hindu Majapahit ke Samudra Pasai. Namun, memasuki abad ke-15 Masehi, di masa Kesultanan Demak, hubungan Aceh dan Jawa justru semakin erat. Relasi Demak dan Aceh tak hanya sebatas hubungan perdagangan, namun utamanya melalui hubungan keilmuan dan dakwah Islam yang dilakukan oleh juru dakwah Islam di tanah Jawa. Sebab sejak abad ke-13 Masehi, Aceh telah menjadi pusat perkembangan ilmu Islam di Asia Tenggara. Maka tak heran bila para juru dakwah di Jawa memiliki hubungan yang intens dengan Aceh. Munculnya Kesultanan Demak sebagai kekuatan baru yang menguasai hampir seluruh tanah Jawa secara otomatis menandai hubungan diplomatik maupun militer di antara kedua kesultanan Islam tersebut. Relasi militer Aceh dan Demak periode awal pada tahun 1481 Masehi sebelum Kesultanan Islam Demak berdiri, tepatnya ketika Raden Fatah selaku putra dari Brawijaya V harus menghadapi Prabu Girindrawardhana asal Kediri yang telah mengambil alih kerajaan Majapahit. Di saat Majapahit diserbu oleh Girindrawardhana, terus Girindrawardhana itu punya patih namanya Patih Kudoro, dan Patih Kudoro itu terus membunuh sang raja. Nah, saat itu Adipati Unus nyerbu ke sana, bisa mengalahkan sana, semuanya tiang itu dibawa ke sini. Ekspedisi Demak ini dipimpin langsung oleh Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq sebagai Senopati Manggolojudho. Turut juga menyertai peperangan ini di antaranya Sunan Giri, Sunan Mejagung, dan Sunan Gunung Jati. Jumlah pasukan Demak diperkirakan mencapai 9.100 orang yang terdiri dari 40 prajurit dari Campa, 7 prajurit Mejagung, 40 santri Cirebon, 7 prajurit dari Gunung Serandil. Sunan Maulana Maghribi membantu dengan 7 prajurit khusus dari Andalusia, 40 orang santri Sunan Kalijaga, 7 prajurit dari Malaka, 40 prajurit dari Aceh, 7 prajurit dari Sukadana, dan sisanya prajurit dari Demak. Relasi militer periode berikutnya, saat Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511 Masehi. Keadaan Aceh yang sedang dalam politik pergantian kekuasaan dari era Samudra Pasai ke era Aceh Darussalam membuat Portugis dengan mudah mengobrak-abrik tatanan jalur perdagangan yang telah lama dikuasai oleh Kesultanan Islam Samudra Pasai. Kehadiran Portugis di Malaka menjadi musuh bersama
bagi seluruh kesultanan Islam di Nusantara. Sebab belakangan baru diketahui dan baru disadari bahwa ternyata kehadiran Portugis di Malaka tidak semata-mata untuk berdagang, melainkan lebih besar daripada itu. Portugis ingin mengambil alih jalur perdagangan rempah-rempah yang membentang dari Malaka hingga ke India. Sebab baru diketahui juga bahwa kehadiran Portugis di Malaka ternyata didaulat oleh Raja Portugis dan Paus Alexander ke-6 dalam rangka merealisasikan isi perjanjian Tordesillas. Sebagai langkah awal untuk membatasi pengaruh Portugis di Malaka, Demak mengambil langkah antisipasi dengan membuka jalur perdagangan alternatif di Selat Sunda yang bekerja sama dengan Kesultanan Banten Cirebon. Apabila para pedagang Muslim asal India dan Arab terhalang melewati jalur Malaka sebab Malaka diduduki oleh Portugis, maka rute alternatif Selat Sunda bisa ditempuh lewat Pasai, kemudian ke arah barat, menyisiri pantai barat Sumatera, dan masuk melalui Selat Sunda yang dikuasai oleh Kesultanan Banten, selanjutnya menyisir Laut Jawa, lalu terus ke arah Goa hingga ke Maluku. Namun nampaknya, Portugis tak tinggal diam melihat antisipasi dari Kesultanan Islam di Selat Sunda ini. Portugis terus berusaha melemahkan jalur alternatif ini dengan menjalin kerjasama dengan Kerajaan Pajajaran. Hingga ekspedisi militer mutlak harus dilakukan oleh Demak bersama aliansi Kesultanan Banten dan Cirebon di bawah kepemimpinan Adipati Unus atau Pati Unus, ditambah dengan pasukan dari Palembang dan pecahan-pecahan kecil dari bekas wilayah Kesultanan Samudra Pasai. Pasukan gabungan tersebut melakukan 2 kali serangan besar pada tahun 1513 Masehi dan 1521 Masehi ke Malaka. Namun rupanya, 2 ekspedisi militer asal Demak ini belum menemukan jalan kemenangan. Pasukan Demak di bawah Pati Unus juga terdapat nama Fathahillah. Saksikan video kami yang lain tentang Fathahillah, sang ulama dan jenderal militer Islam, pembebas Sunda Kelapa. Seiring berjalannya waktu, keadaan politik di Aceh maupun Jawa juga mengalami perubahan. Di ujung Pulau Sumatera, Kesultanan Aceh Darussalam tampil sebagai kesultanan baru pasca Samudra Pasai. Sedangkan di Jawa, tsunami politik menerpa suksesi kepemimpinan di Kesultanan Demak. Dari kekacauan itu, Demak berangsur-angsur mundur, kemudian kegemilangannya digantikan oleh Ratu Kalinyamat, seorang ratu yang merupakan salah satu putri dari Sultan Trenggono yang terlahir dengan nama Retno Kencono. Ratu Kalinyamat menguasai wilayah Jepara. Di masanya, Ratu Kalinyamat berhasil membangun Jepara, mampu membuat industri perkapalan, baik kapal perang maupun kapal dagang. Hingga Jepara mempunyai kekuatan angkatan laut yang besar dan kuat, dan berkembang menjadi basis perdagangan yang besar di Jawa, sekaligus membangun fakta pertahanan dengan Cirebon, Banten, Palembang, Aceh, dan Malaka. Maka tak heran bila Johor dan Aceh sempat berkirim surat ke Ratu Kalinyamat menjalin hubungan relasi militer dengan Jepara. Ratu Kalinyamat adalah istri dari Pangeran Thoyib atau Sunan Hadlirin.
Banyak sejarawan Jawa menyebut Sunan Hadlirin atau Pangeran Thoyib, sang suami dari Ratu Kalinyamat ini, berasal dari Aceh atau putra dari Sultan Aceh. Ratu Kalinyamat naik tahta menjadi Bupati Jepara, menggantikan suaminya, Sunan Hadlirin, yang meninggal dunia lantaran konflik pergantian kekuasaan di Kesultanan Demak. Beberapa sejarawan sering menyebut istimewanya hubungan antara Aceh, Banten, Jepara, Goa, dan Hitu atau Ambon. Tertulis dalam sejarah, tahun 1551, Ratu Kalinyamat mengirimkan ekspedisi laut pertamanya ke Malaka. Dari 200 buah kapal armada gabungan Muslim, Melayu, dan Jawa, 40 kapal diantaranya berasal dari Jepara. Armada gabungan ini membawa 4-5 ribu prajurit yang dipimpin oleh seorang yang bergelar Sang Adipati asal Jawa. Prajurit dari Jawa ini menyerang dari arah utara. Mereka bertempur dengan gagah berani dan berhasil merebut beberapa kawasan di Malaka. Namun serangan Portugis ternyata begitu hebat, sehingga pasukan Melayu terpaksa mengundurkan diri. Sementara itu, pasukan asal Jawa tetap bertahan. Mereka baru mundur setelah panglimanya gugur. Dalam pertempuran yang berlanjut di darat dan di laut itu, tercatat sebanyak 2.000 prajurit asal Jawa gugur. Hampir seluruh perbekalan dan persenjataan berupa artileri dan mesiu berhasil disita oleh patroli Portugis. Walaupun telah melakukan pengepungan selama 3 bulan, ekspedisi ini akhirnya mengalami kegagalan dan terpaksa harus kembali ke Jawa. Meski sering gagal, namun upaya Kesultanan Islam melawan Portugis di Malaka tak pernah surut. Tahun 1573, Sultan Ali Riayat Shah, Sultan Aceh Darussalam, juga berkirim surat kepada Ratu Kalinyamat dalam rangka penyerangan markas Portugis di Malaka. Namun kali ini, usaha penyerangan gabungan itu sedikit mengalami kendala komunikasi. Alhasil, pasukan Kesultanan Aceh terlanjur melakukan serangan ke Malaka. Namun pasukan asal Jepara tak kunjung hadir, sehingga pasukan Aceh bisa dipukul mundur armada Portugis. Armada Jepara baru muncul di Malaka pada bulan Oktober 1574. Dibanding dengan ekspedisi pertama, armada Jepara yang dikirim oleh Ratu Kalinyamat kali ini jauh lebih besar. Armada ini terdiri dari 300 buah kapal layar. Adapun 8 buah kapal diantaranya berukuran besar. Awak kapalnya terdiri dari 15.000 prajurit pilihan, dilengkapi dengan banyak perbekalan, meriam, dan mesiu. Salah satu pemimpin ekspedisi militer ke Malaka ini adalah Kiai Demang Laksamana. Sumber Portugis menyebutnya dengan nama Quili Damau. Armada Jepara memulai serangan dengan tembakan meriam yang diarahkan ke benteng Portugis dan pusat kota Malaka. Setelah membombardir kota Malaka, keesokan harinya, pasukan asal Jawa ini mendarat dan menggali parit-parit pertahanan. Namun rupanya, peruntungan nasib belum jatuh di pihak pasukan Jawa. Sebab naas, ketika armada mereka menyerang, 30 buah kapal besarnya terbakar. Pasukan Jawa kemudian terpaksa membatasi gerakan dengan mengadakan blokade laut. Portugis baru berhasil menembus rintangan itu setelah melakukan serangan berkali-kali. Usaha Portugis untuk berunding
mengalami kegagalan sebab pihak pasukan asal Jawa menolak tuntutan Portugis. Sementara itu, dalam pertempuran laut, pihak Portugis berhasil merebut 6 buah kapal Jawa yang penuh bahan makanan kiriman dari Jepara. Akibat dari kejadian ini, pasukan Jawa yang telah 3 bulan melakukan blokade laut, kekuatannya berangsur-angsur surut sebab kekurangan bahan makanan. Mereka akhirnya terpaksa bergerak mundur dan menderita banyak korban. Demikianlah di antara rekam sejarah relasi militer yang pernah terjalin antara Kesultanan Aceh dan Jawa. Hal ini menunjukkan kedalaman pemahaman dan visi para sultan Islam di masa itu tentang wilayah negeri ini sebagai negeri poros maritim. Meskipun pasang surut keadaan politik di masing-masing daerah, ternyata tidak menghalangi usaha mereka untuk tetap bersatu padu demi menegakkan supremasi persatuan dan kedaulatan negeri ini. Sebab ancaman kolonisasi Katolik Portugis yang menancapkan kekuasaannya di Selat Malaka telah mengancam eksistensi dakwah Islam di negeri Kepulauan Melayu ini. Saksikan video ekspedisi kami yang lain tentang ekspedisi Jihad Pati Unus ke Selat Malaka hanya di Jejak Peradaban, serial Ekspedisi Al-Quran, Islam Today.